Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fa huwa yashfin. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya akan menyampaikan bagaimana situasi saat ini yang kami beri judul hanya penyakit flu. Baiklah, semua orang pasti mengetahui dan setuju kalau penyakit yang paling ditakuti dan mematikan atau tidak memberi harapan sembuh adalah AIDS, kanker ganas, stroke, gagal ginjal, dan masih banyak lagi. Apalagi kalau disertai dengan komplikasi sepertinya sudah tinggal menunggu hari. Dan semua orang pun mengetahui bahwa sakit flu atau batuk pilek adalah penyakit yang ringan dan bisa diobati sendiri dengan membeli obat di toko misalnya atau warung sebelah. Bahkan ada yang berpandangan batuk pilek itu seakan bukan penyakit. Hal demikian terbaca dari perumpamaan kita kalau menyebut anak kecil sebagai anak ingusan. Artinya, salah satu tahapan umur seseorang adalah harus dalam tanda petik ingusan. Selain itu, batuk seakan merupakan hal yang lumrah, seperti yang sering kita temui di masyarakat. Bahkan, batuk di tempat umum tanpa ditutup, atau yang lebih parah lagi di hadapan orang, seakan diperbolehkan, tanpa ada yang menegur atau sampai marah. Penyakit batuk pilek seakan sangat disepelekan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semua hal di atas merupakan kondisi sebelum Desember 2019. Sejak akhir Desember tahun 2019, situasi dunia berubah total setelah ditemukannya penyakit baru dari Wuhan, Cina. Penyakit baru yang paling mematikan dan paling ditakuti penduduk bumi, melebihi penyakit yang paling ditakuti yang mematikan di atas, atau yang saya sebutkan tadi. Penyakit baru yang disebabkan oleh virus yang menyerang saluran pernafasan, dan menurut beberapa penelitian, artinya penelitian awal yang sedang berjalan, juga menyerang saluran pencernaan, menyerang darah, menyerang liver atau merusaknya, serta organ lain. Seakan, dan ini pada kenyataannya, dunia dilumpuhkan oleh makhluk yang kecil dan tidak kelihatan mata. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sejak akhir Desember 2019, situasi dunia masuk dalam era pandemi global yang disebabkan oleh virus jenis corona yang ditemukan akhir tahun 2019. Oleh karena itu, penyakitnya disebut Coronavirus Disease 2019 dengan nama keren COVID-19.
penyakit ini hanya berupa flu dalam tanda petik. Tetapi betul-betul jenis baru sehingga belum ada antibodi atau tentara dalam tubuh kita yang bisa melawannya serta belum ada obatnya. Sedangkan cara kerjanya lebih cepat dari jenis flu yang sudah ada berkali lipat. Sehingga dalam waktu singkat pula tubuh akan bisa dikalahkan. Karena menyerang sistem pernapasan sehingga kita tubuh akan merasa sesak, tertumpuk oleh lendir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena COVID-19 ini menyerang sistem pernapasan, maka penularannya akan sangat mudah. Sangat mudah. Virus itu akan menyebar melalui titik-titik air yang keluar melalui saluran nafas pasien. Baik yang keluar saat bernafas, apalagi yang keluar pada saat batuk maupun bersin. Inilah bahaya pertama yang dikhawatirkan para ahli epidemiologi terkait dengan mudahnya cara penularan COVID-19 ini. Dan hal ini sudah terbukti. Dalam waktu yang singkat menyebar dengan cepat ke ratusan negara. Hal ini juga didukung oleh kemudahan transportasi serta kurangnya pemahaman masyarakat terkait sangat mudahnya cara penularan dan ganasnya penyakit ini. Oleh karena itulah, mengapa penting sekali mengurangi kontak dengan orang lain atau mengunci diri di rumah. Jaga jarak dengan orang lain agar tidak mudah tertular melalui pernafasan. Selain itu juga memakai masker, cuci tangan pakai sabun, mencuci barang atau peralatan atau apapun yang sering dijamah atau dipakai publik dengan desinfektan. Semua ini bertujuan memutus rantai penularan yang sangat mudah karena setiap udara yang keluar dari pernafasan membawa berjuta virus yang melayang di udara sekitar pasien atau PDP yang karier yang mengkhawatirkan terhirup orang di sekitarnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hal kedua yang sangat kurang dipahami masyarakat walau hanya berupa flu adalah rumitnya perawatan penyakit ini yang sangat besar biayanya. Yang merawat harus memakai pakaian khusus atau alat pelindung diri yang direkomendasikan secara benar dengan standar sesuai prosedur baku. Bisa dibayangkan, pasien yang hanya sakit flu, perawatannya melebihi pasien yang dirawat di ICU, termasuk ruangan khusus isolasi dengan standar tertentu. Begitupun tentunya dengan biayanya. Yang merawat selama shift jaga harus berada dalam ruangan yang sama dalam keadaan terbungkus pakaian khusus yang cukup menyesakkan. Bagaimana bila petugas merasa lapar, haus, dan keperluan toilet di saat masa bertugas? Bisa kita bayangkan. Oleh karena itu, ada kebijakan waktu jaga diperpendek shift-nya dengan risiko menyediakan APD lebih banyak. Sedangkan untuk mendapatkan APD tidak bisa dengan mudah didapatkan. Itulah sebabnya banyak sejawat atau para medis yang gugur dalam menjalankan tugas
karena mengutamakan kesembuhan pasien. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memerangi COVID-19 adalah tugas seluruh warga negara, bukan hanya tugas pihak medis. Setiap orang harus manut dan kooperatif dengan satu komando yang memahami dan konsentrasi penuh dengan memprioritaskan yang terkait pada ilmu epidemiologi. Jadi, benar-benar fokus dengan memprioritaskan pada sektor kesehatan dan menunda kepentingan di sektor lain, agar rantai penularan ini betul-betul akan putus dan musnah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga dengan pesan yang pendek ini serta sederhana ini akan lebih membuka hati kita untuk segera mengakhiri pandemi ini dengan memutus rantai penularan secara metode yang diberikan di atas dan harus dilakukan serta dipatuhi semua unsur masyarakat dengan penuh disiplin dan serentak. Selamat melaksanakan ibadah Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga kita selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.